Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama gue Ires. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya gue ngebahas tentang tips supaya kita bisa lebih bahagia. Nah, cuman sorry banget di video ini gue nggak bikin video tapi lebih ke audio atau ke podcast gitu. Tapi semoga kalian tetap enjoy sama videonya. Dan buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek videonya di YouTube channel gue, di Reyani Channel, dan linknya ada di description box. Oke teman-teman semuanya, jadi ini dia tips supaya selalu bahagia. Selamat mendengarkan, enjoy. Nah, lanjut ke tips yang selanjutnya. Ini tips ketujuh ya, yaitu dengan melihat ke bawah. Kok melihat ke bawah? Oke, jadi konteks atau maksud dari melihat ke bawah di sini adalah bukan kita nundukin kepala gitu kan, terus ngelihat oh itu ada kaki gue, itu ada sepatu, itu ada tanah, bukan seperti itu. Tapi maksud dari melihat ke bawah ini adalah kita melihat keadaan orang-orang yang jauh di bawah kita gitu, atau kita katakanlah nasib mereka itu tidak sebaik nasib kita. Nah guys, kadang kita itu merasa suka kayak gini, kayak ya ampun, kenapa sih harus gue yang merasakan atau menghadapi masalah yang seberat ini gitu. Seakan-akan tuh kita adalah orang yang paling malang nasibnya gitu, karena ujian kita itu paling berat sejagat raya. Padahal gitu, kalau misalnya kita banyakin piknik, kita lihat lagi orang-orang di sekeliling kita, ada banyak orang yang keadaannya itu jauh lebih buruk gitu dari keadaan kita gitu kan. Gue pernah dengerin tentang, bukan denger sih, baca cerita yang judulnya itu membandingkan kebahagiaan, dimana di dalam cerita tersebut ada seseorang yang mengendarai sepeda. Nah kemudian dia melihat seseorang yang memakai motor, terus di dalam hatinya tuh dia bilang kayak, ya ampun, kapan ya saya itu punya motor kayak dia, mungkin gak harus ngayuh sepeda capek-capek kayak gini kalau misalnya mau kemana-mana. Nah kemudian ternyata orang yang sedang mengendarai motor tersebut melihat orang yang sedang berada di dalam mobil. Nah dalam hatinya dia juga bilang kayak gini, kayak ya Allah gitu, atau Tuhan, kapan sih saya punya mobil kayak dia? Kalau punya mobil kan enak gitu, kemana-mana tuh gak kepanasan. Terus pokoknya kayak gitu. Jadi intinya ketika kita berada di bawah tuh pasti kita tuh pengen gini loh, ketika kita mempunyai mungkin sesuatu kebahagiaan gitu, atau dari segi material kita punya sepeda, jadi kita punya sepeda kita pasti pengen punya motor, udah punya motor pasti pengen punya mobil, gitu aja seterusnya gitu. Gimana ya, kalau misalnya kita terus-terusan melihat ke atas, kita gak bakal pernah bersyukur dan kita gak bakal pernah bahagia. Nah tapi ketika kita melihat ke bawah, melihat keadaan orang-orang yang jangankan naik sepeda gitu kan, kayak buat makan hari ini aja udah gak tahu gitu, udah susah gitu ya, kayak gitu. Jadi memang kita harus melihat keadaan orang-orang yang di bawah kita supaya kita bisa bersyukur dan supaya kita merasa jauh lebih bahagia. Nah kita lanjut lagi nih ya guys ke tips bahagia yang selanjutnya. Kalian masih setia kan dengerin gue? Nah tips yang selanjutnya yaitu jujur. Kalian pernah gak sih ngelakuin hal yang sifatnya itu tidak jujur gitu, entah itu berbohong atau seperti apa, mengerjakan soal ujian mungkin dengan tidak jujur. Nah secara apa? Intinya kalau misalnya kita berbohong gitu, kita akan merasakan keadaan di mana hati kita itu tidak tenang, dan ketika hati kita tidak tenang, otomatis kita tidak akan bahagia gitu. Nah dan
Dan parahnya biasanya nih ketika kita melakukan suatu kebohongan, kita akan melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama tersebut gitu. Intinya tuh gimana ya, kalau misalnya kita berbuat tidak jujur, susah banget ya ngomong jujur. Kalau misalnya kita berbuat tidak jujur, ya otomatis hati kita akan gak tenang gitu. Dan ketika kita sekali berbohong itu kita harus terus aja gitu berbohong, ya ribet deh pokoknya. Jadi kita memang harus berperilaku jujur supaya kita bisa lebih bahagia gitu. Dan Allah juga ridho kalau misalnya kita berbuat jujur. Lanjut ke tips yang ke-9, yaitu give your happiness. Ya jadi artinya tuh kita membagi kebahagiaan kita gitu. Ya gitu deh, berbagi harta yang simple tapi bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Konteks dalam berbagi di sini juga enggak khusus gitu, misalnya kita berbagi uang gitu, sedekah yang seperti itu enggak, tapi kita bisa memberikan apapun yang memang kita mampu gitu. Gak harus sesuatu yang besar, tapi bisa dari hal yang kecil gitu. Karena jujur aja ketika kita bisa membagikan kebahagiaan atau membuat orang lain bahagia dengan cara yang apapun gitu, yang cara yang simple, tapi pastinya caranya itu tidak menyalahi aturan ya, tidak menyalahi norma, dan tidak keluar dari aturan syar'i juga. Nah, ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, otomatis kita juga akan sangat-sangat bahagia. Jadi aku mau cerita gitu, dimana dulu itu aku tuh nggak pernah ikut kegiatan volunteer gitu. Nah, tiba-tiba aku ikut suatu komunitas gitu, dan di sana kita ngadain santunan ke anak yatimnya lumayan banyak sih ya. Terus kita itu kayak ngasih motivasi gitu ke anak yatim, terus main dan sebagainya gitu kan. Terus kita ngajak mereka juga ke tempat rekreasi, dan entah kenapa ya gitu, ketika gue ngelakuin hal itu gitu kan sama teman-teman yang lainnya juga, terus kayak ketika acaranya itu beres, kayak ada energi positif yang entah apa namanya yang membuat kayak gue tuh bahagia gitu. Padahal di sana gue juga punya berbagai jenis masalah, tapi I forget about this problem gitu. Gue lupa sama masalah itu, dan gue itu kayak alhamdulillah gitu, kayak seneng aja gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi give your happiness, kita bisa memberikan apapun gitu, yang kecil mungkin dengan senyuman aja. Kita gak nyadar bahwa dengan tersenyum itu bisa memberikan energi positif, bisa membuat orang lain bahagia gitu. Jadi jangan lupa untuk give your happiness, dimulai dari hal-hal yang kecil aja. Nah, kemudian untuk tips yang ke-10 yaitu rest from social media. Nah, kenapa sih kita harus rest dulu dari sosial media gitu? Nah, kalian pernah gak sih ngerasa insecure gitu ketika ngelihat orang yang keadaannya itu jauh lebih baik dari kita gitu? Kayak, ya ampun, dia mah enak ya gitu kan, kayak kemana-mana naik mobil, bla terus kayak kehidupannya tuh ya mewah banget, jauh banget sama gue gitu kan. Nah, padahal teman-teman, umumnya gitu, orang-orang itu hanya men-share yang baik-baik saja dari kehidupannya itu gitu kan. Kayak masalah mereka ya mereka nggak share gitu kan, kekurangan yang ada di dalam diri mereka nggak nge-share gitu. Jadi seolah-olah hidup mereka itu kayak hidup yang enak banget, padahal nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya ketika kita buka sosmed, kita lebih suka kayak, atau gak sengaja mungkin kayak ngeliatin status orang yang kehidupannya itu happy gitu kelihatannya, kalian ada baiknya untuk rest from social media. Berhenti dulu untuk melihat sosial media dan mulailah nikmati kehidupan nyata kalian gitu, supaya kita bisa lebih bahagia tentunya. Kemudian kita lanjut lagi ya, karena ada 12 tips yang tips ini aku ciptain sendiri gitu, dan kayak emang bener kayak gitu ketika aku ngelakuin hal itu aku merasa jauh lebih bahagia. Nah, tips yang ke-11 adalah dengan
doing your hobby atau me time gitu. Nah, kadang tuh kita kayak sibuk dengan berbagai jenis kegiatan, entah itu belajar, mungkin bekerja atau hal-hal yang lain gitu. Dan kita itu melupakan hobi kita atau tidak menggunakan waktu kita untuk bisa sendiri dan menikmati kesendirian itu. Nah, jadi saran dari gue, coba deh sekarang buat list kegiatan dalam satu hari, terus sempetin waktu untuk bisa me time gitu, karena ketika kita bisa me time gitu, kita bisa bermuhasabah mungkin atau melakukan hobi, kita akan lebih bahagia tentunya. Nah, dan ini adalah tips yang terakhir atau tips yang ke-12, yaitu dengan meniatkan semua yang dilakukan itu semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita meniatkan segala aktivitas yang dilakukan itu semata-mata untuk meraih ridho Allah, nah insya Allah kita akan bisa enjoy gitu kan, menikmati setiap kegiatan yang kita lakukan, dan pastinya kita akan lebih semangat dan lebih bahagia gitu. Jadi lakukan semua yang kita kerjakan, lakukan apapun yang kita lakukan, ya lakukan hal apapun itu dengan mengharap ridhonya gitu, buat lillah, dan semoga Allah ini menjadi lillah. Nah insya Allah. Nah teman-teman, jadi itu ya, ada 12 tips gimana cara supaya kita lebih bahagia. Jangan lupa buat dilakuin tips tersebut, karena benar banget ketika gue sendiri ngelakuin tips tersebut, gue itu bisa jadi lebih bahagia gitu kan. Nah, dan gue gak mau bahagia sendiri, gue juga pengen kalian itu bahagia kayak gue. Jadi jangan lupa bahagia teman-teman. Nah, mungkin itu aja beberapa tips supaya kita selalu bahagia dari gue. Jangan lupa dilakuin gitu, karena teori tanpa praktek itu nol besar gitu. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa buat share podcast ini, buat saranin ke teman kalian gitu kan. Nanti juga caranya podcast ini bakal gue simpen juga di YouTube. Jadi jangan lupa, kalau udah ada di YouTube itu jangan lupa di like, di comment, share, dan subscribe. Gitu aja. Terima kasih semuanya. See you in the next episode.